Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini tentunya saya berharap Bapak dan Ibu serta saudara sekalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Kita percaya bahwa Tuhan itu Allah Sang Pemelihara dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau terus menjaga, melindungi, memagari, bahkan menopang kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan dan kami menikmati kasih serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, berikan ketenangan hati dan pikiran kami, hikmat daripada Tuhan, supaya apa yang kami pelajari firman-Mu Tuhan semakin menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Bilangan 33. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Hidup adalah Perjalanan. Puji Tuhan. Waktu saya muda, saya suka lagunya Ebit G. Ade. Pasti di antara Bapak dan Ibu pernah mendengar lagunya Ebit G. Ade yang judulnya Perjalanan. Ya, perjalanan ini, begitu bunyinya. Terasa sangat menyedihkan, sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Sepenggal ya. Nah, oleh karena itu seperti di awal saya katakan, pada pagi hari ini kita belajar tentang hidup adalah perjalanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingat tentang bangsa Israel, bagaimana dia keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, sangat familiar sekali. 40 tahun dia ada di situ, berkutat di situ saja, selama 40 tahun. Dan kalau kita baca di dalam kitab Bilangan 33, ada kurang lebih, kalau saya perhatikan di sini, ada 42 kata dengan awalan setiap ayatnya mengatakan maka berangkatlah, ya. Mereka berangkat. Kalau tidak berangkatlah orang Israel, ya. Nah, kata maka berangkatlah ini di dalam pasal 33 ayat 1 sampai ke 49, kurang lebih ada 42 kata yang sama, ya. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa orang-orang Israel itu nomaden, ya. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat, dari sini ke sini. Di dalam ayat pertama saya baca, ayat pertama sampai ke 3 saya baca. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah. Ya. Sesudah Paskah berjalanlah orang-orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Jadi setelah perayaan Paskah, mereka keluar dari tanah Mesir, ya, dengan persinggahan sebanyak 42 tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang persinggahan, ya, itu kan berarti tempat sementara, seperti halnya orang ngontrak gitu, ya. Tidak bisa menetap di situ, harus berpindah. Begitu juga kalau kita baca di dalam Bilangan 33 ini, maka berangkatlah mereka, ya. Di awal dikatakan dari Rameses sampai akhirnya ayat yang ke-49,
Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Siltim di dataran Moab. Ya. 42 kali di mana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sangat melelahkan. Waktu saya mendengar orang pindahan rumah gitu ya, saya bilang, kan enak pindahan rumah baru, lebih gede, lebih nyaman ya. Dia bilang apa ke saya? Oh, itu capek ya Yuk. Belum ngangkut barangnya, belum nata barangnya, perabotannya, itu capek ya Yuk. Apalagi ini 42 kali. Wow, sangat melelahkan dan sangat membuat capek sekali dalam kehidupan orang-orang Israel itu. Tetapi di sini dikatakan, ya, maka berangkatlah. Saya kan berpikir berangkat itu kan untuk kita berjalan maju ke depan, menuju ke arah yang selanjutnya, ya. Maka berangkatlah, tentu meskipun mereka berpindah-pindah tempat, mereka akan melakukan perjalanan lebih maju lagi. Melangkah ke depan, ya. Kalau persinggahan itu tentu sifatnya sementara, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya membaca di dalam Bilangan 33 itu, saya melihat bahwa orang-orang Israel ini, ya, mereka terus bergerak maju ke depan. Tidak stuck di tempat, tidak juga berjalan mundur begini, tidak. Ya. Melangkah itu mesti ke depan, maju, berjalan. Dalam kehidupan kita sesungguhnya ada banyak hal yang terkadang membuat kita stuck di tempat, diam di tempat. Tidak berpindah-pindah kemana-mana, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke depan. Diam saja di sini. Yang artinya adalah bahwa sesungguhnya kehidupan ini, apapun yang terjadi baik dalam suka dan senang, kita harus tetap maju ke depan. Ya, tetap maju. Tidak bisa kita ini berhenti, diam di situ. Nantinya tidak ada perubahan. Pada pagi hari ini yang kita pelajari dalam kehidupan orang-orang Israel itu bagaimana kehidupan mereka di tengah-tengah perjalanan mereka selama 40 tahun, toh mereka tetap bergerak maju ke depan, melangkah ke depan untuk mereka sampai ke tanah tujuan, yaitu Kanaan. Yesaya 44 ayat 8, saya baca ya Bapak Ibu, Yesaya 44 ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukatakan dan kuberitahukan hal ini kepadamu. Ya. 8a, janganlah gentar dan janganlah takut. Itu Tuhan menyatakan tentang pertolongannya kepada orang-orang Israel. Apapun yang terjadi dalam dirimu, apapun yang kamu alami, kamu harus maju ke depan. Tidak boleh diam di tempat. Karena kita diam di tempat, stuck itu tidak mengubah apa-apa dalam diri kita. Dan kita menjadi terpuruk. Oleh karena itu pada pagi hari ini, ada sisi-sisi di mana kita belajar dari orang-orang Israel itu. Dia tidak pernah pantang menyerah. 42 perpindahan itu bukan hal yang sedikit dalam 40 tahun. Setidak-tidaknya setahun sekali mereka berpindah dengan jumlah orang yang tidak sedikit. Bapak Ibu, kita melangkah bersama Tuhan. Dan di dalam Yesaya 44 ayat 8a tadi dikatakan janganlah gentar dan janganlah takut. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya kepada kita.
Secara manusia kita ada gentar, ada takut. Tetapi firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Amin Bapak Ibu. Saya belajar. Saya juga banyak belajar kepada jemaat JSS yang mereka tetap maju dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka, usaha mereka. Tentunya saya juga ingin, bagaimana ya mereka kok bisa jadi berhasil begitu. Saya juga ingin seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah pada pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya itu tidak mudah. Tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kemanapun, apapun, Tuhan akan mengatakan kepada kita, jangan gentar dan jangan takut, karena aku ada bersama dengan engkau. Puji Tuhan, itu indahnya kalau kita menjadi anaknya Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, biarlah iman kita, pengharapan kita yang selama ini kita percayai, kita mau tingkatkan lebih lagi. Kita mau lebih maju dalam kehidupan kita, lebih maju dalam pelayanan kita, lebih meningkat iman kita, supaya pada saatnya Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan dapati kita masih tetap beriman kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, secara manusia kami bukan orang kuat. Kami penuh kelemahan. Kami terkadang merasa gentar, kami merasa takut, kami merasa cemas Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi gentar, karena Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah Tuhan, mata hati kami melihat, merasakan akan penyertaan Tuhan yang sudah kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, tuntun kami menuju jalan-jalan-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.